Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana cara yang baik dan benar untuk mengupgrade sebuah sistem pengereman dari sebuah motor. Rem seperti ini itu sangat mudah dijumpai di hampir semua motor. Mulai dari Matic kecil, Matic besar, motor sport, naked, bebek, bahkan superbike pun pakai disc brake, pakai sistem pengereman yaitu cakram. Dan sekarang kita bakal mulai ngebahas dari komponen yang pertama yang bisa di-upgrade yaitu brake pad. Ya, adalah dengan mengganti yang namanya selang rem. Ya, selang rem ini juga suatu komponen yang cukup penting ya dalam sistem pengereman disc brake. Nah, kita sekarang masuk ke level yang lebih advance dalam upgrade sistem pengereman. Sekarang kita bakal ngebahas bagaimana cara mengupgrade sistem pengereman dari segi master remnya. Ya, kalau kalian yang belum tahu master rem itu apa, master rem itu yang kalian sering pencet-pencet di handle sebelah kanan tuh. Itu namanya master rem. Dan master rem itu ada dua tipe, buat yang kalian belum tahu juga. Ada master rem tipe aksial dan ada master rem dari tipe radial. Bedanya apa? Ya kalian lihat sendiri aja dari gambar yang ada di sini. Biasanya kalau master rem tipe aksial itu dia orientasinya seperti ini. Kalau misalnya master rem tipe radial itu orientasinya seperti ini. Jadi itulah perbedaan umum dari rem tipe aksial dan radial. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara upgrade master rem kalian. Oke, untuk motor-motor umum ya yang diproduksi secara massal di Indonesia, biasanya mereka itu dibekali dengan rem tipe aksial. Dengan reservoir minyak remnya itu menyatu dengan master remnya. Jadi looks-nya itu biasa banget dan performance-nya juga biasa banget. That's why kita bisa mengupgrade dengan sangat mudah dari si master rem yang kita punya. Nah, cara upgrade-nya gimana nih? Ada dua tipe pengupgradean si master rem ini. Bisa kalian ganti dengan tipe aksial lagi, tapi performance-nya lebih bagus, which is beberapa brand sudah membuat ya, seperti halnya brand Nissin, dia juga punya aksial yang performance-nya bagus. Dan juga ada master rem tipe HRC. Dia aksial juga, tapi performance-nya udah nggak perlu diraguin lagi. Nah, kalau buat kalian yang ngerasa tipe aksial ini kayaknya masih kurang ya, kalian bisa upgrade ke tipe radial atau tipe yang lebih tinggi menurut gue. Karena kalau tipe radial itu orientasi pistonnya searah dengan kita menarik si tuas rem kita. Jadi menurut gue stopping power-nya bakal lebih bagus untuk si tipe radial ini. Ya, seperti yang kita tahu beberapa brand sudah membuat master rem bertipe radial, seperti halnya master rem terkenal Brembo, terus KTC, terus RCB, dan juga brand-brand lain itu sudah membuat master rem bertipe radial untuk motor-motor yang umum dijual di Indonesia. Cuman ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian mengupgrade sistem pengereman kalian, terutama dari segi master rem kalian. Apalagi kalian yang pengen upgrade ke tipe radial. Ya, di master rem tipe radial ini biasanya beberapa brand itu suka memberikan beberapa tipe. Dan beberapa tipe ini itu terbagi dari ukuran piston dari si master remnya. Biasanya pistonnya itu beda-beda ukuran. Mulai dari ukuran 14 mm, 15, 16, bahkan 17 mm. Correct me if I'm wrong, kalau ada ukuran-ukuran lain silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah, oke? Dari ukuran-ukuran piston ini mereka nggak bikin secara random ya, nggak bikin kayak, gue pengen bikin ukuran segini aja deh. Enggak. Kalau misalnya mereka membuat dengan ukuran segitu, berarti ada tujuannya. Dan ini yang perlu kalian ketahui sebagai bikers, sebagai pengguna motor. Jangan sampai kalian salah milih ukuran master rem buat motor kalian. Di sini gue bakal ngejelasin secara singkat, secara simpel, bagaimana caranya kalian memilih ukuran master rem yang sesuai dengan motor kalian. Sekarang gini aja, ukuran semakin kecil si pistonnya, maka dia stopping powernya juga semakin kecil. Tapi bukan berarti tidak bagus. Semakin besar ukuran pistonnya, maka stopping powernya juga semakin besar, which is belum tentu bagus juga, tergantung dari motor yang kalian gunakan. Misalnya gini, motor kalian itu tipenya Matic ya, dengan cc let's say di angka 150. Maka dia dapat menghasilkan power yang sekian, misalnya tidak terlalu besar. Maka motor kalian pun tidak perlu menggunakan stopping power yang berlebihan. Dan kita bisa lihat juga dari tipe kaliper rem yang digunakan oleh motor standar kalian.
Misalnya tipe motor kalian itu Matic 150 menggunakan kaliper yang hanya satu piston di depan dan hanya ada satu kaliper di sebelah kanan atau sebelah kiri. Dengan piston yang cuma satu, dengan kaliper yang cuma satu, jangan kalian pakein, jangan kalian paksain kalian mau menggunakan master rem dengan ukuran 17 mm. Kenapa? Karena itu terlalu overpower, terlalu overkill. Misalkan gini deh, kalau di atas kalian pakai Brembo RCS 17, di bawahnya masih pakai kaliper standar, dan mesin motor kalian itu 150 cc. Motor kalian nggak melaju sekencang-kencangnya, terus tiba-tiba pas kalian ngerem terlalu kencang, motor kalian tuh bukannya berhenti, malah motor kalian stupi dan kalian bakal jatuh ke depan. Gara-gara si master remnya itu terlalu menggigit. Makanya si brand-brand tersebut membuat beberapa tipe master rem. Ada yang mulai dari 14 mm yang cocoknya untuk satu kaliper dengan maksimal piston itu di angka 1 sampai 4 piston. Ada yang master remnya ukuran 15 mm yang cocok untuk penggunaan rem sebelah kiri. Ada yang ukurannya 16, ada yang ukuran 17 yang cocok untuk digunakan di 2 kaliper dengan maksimal pistonnya itu ada 8. Jadi sesuaikanlah master rem kalian ukurannya dengan cc motor kalian dan kaliper yang kalian pakai. Jangan sampai motor kalian pelan tapi stopping powernya itu buat stopping power moge. Itu namanya overkill. Dan satu lagi, untuk kalian yang pengguna motor gede, jangan gara-gara kalian pengen irit, kalian malah pakai master rem yang ukurannya kecil. Bukannya kalian ngerem, malah ngelos itu motor, kagak ngerem. Jadi ini saran aja buat kalian ya, para pengguna motor yang budiman di luar sana. Dalam hal upgrade motor ini kalian jangan terlalu menggebu-gebu lah, jangan terlalu pengen terlihat hedon. Pengen terlihat hedon boleh dengan menggunakan brand-brand ternama kayak misalnya Brembo dan lain-lain, tapi kalian tetap gunakan otak kalian gitu. Jangan gara-gara wah Brembo ngeluarin RCS 17 Corsa Corta nih, bagus nih gue pakai di Beat gue. Belum tentu. Itu namanya overkill. Malah bikin kalian susah sendiri karena remnya yang terlalu pakem. Itu aja sedikit peringatan dari gua sebelum kalian mengupgrade dari segi master rem kalian. Kalian harus ukur-ukur dulu, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kira-kira master rem seperti apa sih yang cocok untuk kalian gunakan di motor kalian masing-masing. Sekarang kita lanjut ke piranti yang ada di bawah, karena udah nggak ada lagi yang bisa di-upgrade di atas. Kita mulai dari piranti kaliper rem kalian. Nah, karena pembahasannya cukup detail ya soal si kaliper ini, jadi gue nggak mau terlalu panjang ngebahas video kali ini. Video kali ini cukup sampai di sini aja. Kita lanjut lagi di part selanjutnya dalam pembahasan upgrade sistem pengereman. Yang di video selanjutnya gue bakal ngebahas tentang upgrade kaliper dan juga disc brake. Jadi jangan lupa subscribe ke channel gue kalau belum subscribe, like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian semua. Gue Junior cabut dulu, and bye-bye.